Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Romi Wilham Sutanto akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen PSDM dakwah yang diajarkan oleh Bapak Dr. Andis Muhajir MM, di mana sekarang masuk kepada bab ke-6, yakni tentang evaluasi pendidikan dan pelatihan. Adapun tujuan dari materi ini yakni yang pertama, mahasiswa memahami latar belakang, tujuan dan sasaran. Yang kedua, mahasiswa menguasai praktek evaluasi pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, mahasiswa menguasai prinsip dan evaluasi pelatihan. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul pada saat berakhir diklat. Misalnya, bagaimana kualitas program pelatihan? Apakah peserta diklat telah berhasil dalam kegiatan diklat? Apakah peserta merasa puas dengan program diklat yang baru saja selesai, dan sebagainya. Seluruh pertanyaan ini hanya dapat dijawab jika penyelenggara diklat melakukan evaluasi terhadap program diklat tersebut. Adapun evaluasi pendidikan dan pelatihan, ada banyak definisi dan pendidikan. Ada banyak definisi dari pendidikan dan pelatihan atau diklat. Dan secara sederhana, diklat dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge. Kemudian, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude, atau disingkat dengan istilah KSA, sering juga disebut kompetensi. Kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan diklat telah tercapai atau bagaimana pengaruh program pelatihan terhadap perubahan KSA peserta diklat dikenal dengan istilah evaluasi diklat. Kemudian, Kirkpatrick mengatakan bahwa proses evaluasi diklat terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, menentukan isi materi. Keempat, memilih peserta pelatihan. Kelima, menentukan jadwal pelatihan. Keenam, memilih fasilitas atau sarana pelatihan yang paling sesuai. Ketujuh, memilih pelatih yang paling sesuai. Kedelapan, memilih dan menyiapkan alat bantu audiovisual. Kesembilan, koordinasi program pelatihan. 10, evaluasi program pelatihan. Kemudian, tentang prinsip evaluasi pendidikan dan pelatihan. Prinsip dari evaluasi diklat adalah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan diklat dari awal sampai akhir. Seperti contohnya, mengevaluasi kembali apakah kebutuhan dari peserta pelatihan sudah sesuai dengan program pelatihan yang diberikan. Apakah kebutuhan dari manajer atau instansi yang mengirimkan peserta pelatihan sudah dapat dipenuhi dalam program pelatihan ini? Apakah kompetensi yang diajarkan dalam pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, dan sebagainya. Kemudian, model dari evaluasi pendidikan dan pelatihan. Kirkpatrick memperkenalkan model The Four Levels dalam melakukan evaluasi pelatihan, yaitu yang pertama, level pertama, reaksi, mengukur bagaimana peserta pelatihan bereaksi terhadap program pelatihan. Yang kedua, pembelajaran, mengukur bagaimana peserta pelatihan menerima kegiatan pembelajaran, apakah peserta telah berubah pengetahuannya, keterampilan, dan perilakunya. Yang ketiga, perilaku, mengukur bagaimana peserta pelatihan telah berubah perilakunya akibat dari program pelatihan yang diikutinya. Keempat, hasil, mengukur apa hasil yang diperoleh karena peserta pelatihan mengikuti program pelatihan. Misalnya, meningkatnya produktivitas, kemampuan menemukan dan melaksanakan keputusan, dan lainnya. Kemudian tentang pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Cara Jack Phillips dalam melakukan pelaksanaan evaluasi diklat dapat dilakukan dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis. Keempat, pelaporan. 1. Perencanaan evaluasi. Pada tahap perencanaan evaluasi, diklat ini perlu memperhatikan tujuan dari program diklat yang hendak dievaluasi sebagai dasar untuk merencanakan rencana evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini, evaluator program diklat mengumpulkan data-data yang relevan untuk evaluasi sesuai dengan rancangan dan tujuan dari evaluasi diklat ini. Yang ketiga, analisis dan evaluasi data. Setelah direncanakan dengan baik dan data diperoleh secara lengkap dan akurat,
Proses berikutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi data. Perencanaan diklat yang baik akan membantu menetapkan jenis data yang diperoleh, sehingga analisis dan evaluasi data akan semakin mudah. Dalam analisis dan evaluasi data ini perlu dipertimbangkan data-data yang relevan dan tidak relevan dalam proses analisis, termasuk mempertimbangkan dampak dari program diklat. Keempat, pelaporan hasil evaluasi diklat. Secara umum, pelaporan evaluasi diklat adalah melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan selama proses evaluasi, mulai dari perencanaan sampai pada kesimpulan dan tindak lanjut. Format laporan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu data program pelatihan yang dievaluasi, data serta bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan evaluasi, dan kesimpulan serta tindak lanjut dari hasil evaluasi diklat ini. Kemudian tindak lanjut. Pada umumnya, evaluasi diklat tidak dapat dilakukan hanya sekali saja. Akan tetapi, praktik yang terbaik adalah dengan melakukan beberapa kali evaluasi diklat. Pengelolaan program diklat perlu menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi diklat, sehingga pelaksanaan diklat selanjutnya dapat terus ditingkatkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.